kamu lagi mikirin Mas Husni ya di rumah. Ya udah, kalau kamu khawatir Mas Husni sendirian di rumah, mendingan kamu pulang aja. Aku nggak apa-apa kok jualan sendirian di sini. Nanti kalau hasilnya udah ada, aku bawa ke rumah kamu uangnya. Nggak apa-apa ya, Afifa? Nggak apa-apa kok, beneran deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya boleh bicara sama Afifah ya? Silakan Umi. Oke, sebentar ya. Loh, Mas Ridwan, tumben belanja ke sini. Mau belanja apa, Mas? Aku kesini nggak beli apa-apa. Aku cuma mau ketemu sama kamu. Karena aku kasihan lihat kamu jadi tulang punggung keluarga. Oh, nggak apa-apa kok, Mas Ridwan. Ini kan memang udah kewajiban aku. Dan ya memang aku juga memang udah harus mengurus Mas Husni yang lagi sakit kan. Nisa, kamu kan tahu, dari dulu sampai sekarang, aku masih cinta sama kamu. Kalau kamu bersedia untuk menceraikan Husni, aku bisa jadi suami kamu. Mas Ridwan, sampai kapanpun saya nggak akan menceraikan Mas Husni. Lebih baik Mas Ridwan pergi aja sekarang. Anissa, selama ini aku udah banyak berbuat baik sama kamu. Biayain berobat suami kamu. Sekarang saatnya kamu balas budi sama aku. Nikah sama aku. Aku akan bayar itu semua, Mas. Oke. Kalau kamu mau bayar semuanya, kamu bayar sekarang. Kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, kamu nikah sama aku. Mas Ridwan, lepasin! Tolong! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ini? Gue bilang apa tadi? Kau sampai ikut campur. Gua cuma minta uang gua kembali. Ya nanti bisa dengan cara yang baik. Ini cewek, Mas. Ayo. Mas Ridwan, tolong lepasin! Lepasin Anissa! Kamu kalau nggak nurut sama aku akan mencelakakan Husni dan kamu akan menyesal selama-lamanya. Kamu. Mas Ridwan, lepasin Anissa, lepasin! Afifah, kamu nggak tahu apa-apa. Jadi kamu gak usah ikut campur. Aku mau Mas Ridwan lepasin Anissa, atau enggak aku bakal lapor polisi. Lepasin! Lepasin! Bisa. Kalau kamu sampai ngomong yang enggak tentang aku akan celakakan Husni. Itu kamu pikirkan tentang aku. Aku nggak bisa kayak gini terus-terusan. Aku harus kerja. Masa aku cuma ngandelin istri aku doang? Kerjaan apa yang pantas buat orang cacat sepertiku? Husni. Ngapain dia sendirian di situ? Ini waktu yang pas. Nisa, maaf ya. Bukannya Umi mau ikut campur. Tapi ada masalah apa ya dengan laki-laki tadi? Umi, tadi itu Mas Ridwan. Dia itu pemilik bengkel. Tempat suaminya Mbak Anissa ini kerja sama Mas Rehan. Mbak Anissa, nggak apa-apa, cerita aja sama Umi. Umi pasti bakal bisa jaga rahasia Mbak Anissa. Iya Mbak Anissa, Umi itu orang yang baik. Mas Ridwan itu... Kalau kamu sampai ngomong yang enggak tentang aku akan celakakan Husni.
Itu kamu pikir matang-matang. Udah nggak apa-apa, kamu cerita aja. Nggak apa-apa kok. Mas Ridwan itu saya dengan Mas Husni masih ngutang ke Mas Ridwan dan kami belum bisa bayar, Umi. Utangnya berapa? Biar Umi bantu. Gak usah, Umi, gak apa-apa. Umi mau bantu kamu. Nggak apa-apa kok. Karena kamu kan juga udah bantu Afifah untuk kerja di sini. Iya, Umi, terima kasih. Tapi nggak usah, Umi, nggak apa-apa. Biar nanti saya aja yang cari sendiri untuk bayar utangnya. Ya sudah, tapi kalau kamu perlu apa-apa, kamu bilang ya sama Umi ya. Iya, Umi, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Umi biasa kok bantu orang lain. Apalagi kamu sudah bantu keluarganya Umi. Jadi sebagai sesama Muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu dalam kebaikan. Gimana? Dapat informasinya? Udah dong. Tapi gue yakin, lo pasti gak akan duga. Lo pasti gak percaya. Apaan? Apaan? Cepet ngomong apa lu? Bikin gue penasaran aja. Udah. Lo sekarang ikut gue, kita ketemu bapaknya dia, ya? Ntar dulu. Kenapa harus ketemu bapaknya? Wan, Rayana itu kabur. Dia bawa istri muda bapaknya. Serius lu? Serius? Apa? Ini ada apa nih kalian ngajak ketemuan di sini? Jadi gini Pak, saya punya informasi penting. Penting banget. Tentang istri muda Pak. Hah? Sekarang dia ada di mana? Hah? Ada di mana sekarang? Jadi gini Pak, setiap informasi itu nggak ada yang gratis. Harus ada ini ya Pak. Iya. Saya akan bayar berapapun yang kamu mau. Tapi kasih tahu buru-buru di mana dia sekarang? Ayo. Oke. Rehan bekerja di bengkel saya. Afifah, istri muda Abang, kerja di pasar. Alamat di mana? Alamat di mana sekarang? Alamat bengkel saya. Ya. Ya. Oke. Di kartu nama ini ada alamat saya dan nomor telepon saya. Abah bisa datang kapan aja. Boleh. Saya akan bayar sesudah mereka ketangkap ya. Oke? Tapi cash ya Pak. Iya, udah pasti ya. Kita harus pergi Pak. Oke ya. Rehan, sekarang kamu nggak akan bisa kabur lagi. Aku memang benar-benar tidak berguna. Buat apa aku jadi laki-laki harus duduk di kursi seperti ini? Gak berguna. Benar-benar gak ada gunanya aku hidup. Baik aku mati saja. Mas Husni kenapa? Nisa, aku tidak pantas hidup di dunia ini. Aku jadi laki-laki yang sangat tidak berguna. Aku tidak mampu menafkahi kamu. Aku tidak mampu bekerja apapun. Nis, aku ini cuma bisa nyusahin kamu. Mas Husni nggak boleh bilang begitu. Udah. Lebih baik kita cerai. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku nih. Nggak mau Mas, nggak mau. Bahagia aku cuma sama Mas. Tapi aku cacat, Nis. Aku cacat. Apa yang kamu mau harapkan dari aku? Aku nggak peduli Mas. Apapun keadaan kamu, aku tetap sayang kamu. Aku nggak mau jauh dari kamu. Bahagia aku selalu sama kamu Mas. Apa? Anissa nggak mau dicerai?
Lihat aja. Aku nggak akan biarin kalian tetap bersatu. Kamu harus tetap menjadi milikku, Anissa. Anissa! Ngapain kamu masih bertahan dengan laki-laki cacat seperti Husni? Lepasin, Mas. Apa maksud kamu? Hah? Kenapa? Anissa, kamu nggak lihat aku? Hah? Aku mencintai kamu. Harusnya kamu menikah dengan aku. Sukses. Aku gagah. Aku sehat. Aku bisa bahagia. Bukan dia. Aku nggak akan mau menikah dengan kamu, Mas. Aku tahu. Lepasin! Kamu kurang ajar, aku nggak mau! Mas! Lepasin! Lepasin! Lepasin aku, Mas! Lepasin! Aku nggak mau nikah sama kamu! Aku tuh nggak sayang sama kamu! Aku nggak pernah cinta sama kamu! Diam. Mas, aku nggak mau nikah sama kamu! Aku nggak pernah cinta sama kamu! Diam. Saya mohon bang. Bang Ridwan, bang tolong, bang tolong. Tolong lepasin. Apaan Anissa, sih? bang. Husni. Lu inget baik-baik ya. Harusnya Anissa sekarang istri gua. Lu udah ngerebut kebahagiaan gua. Lu tikung gua duluan. Iya bang, tapi saya minta tolong bang. Maafin saya bang. Tolong lepasin Anissa buat saya bang. Lu mau bantuin dia? Tolongin. Tolongin kalau bisa. Tolongin. Ayo, sudah tolongin kalau bisa. Lepasin Anissa bang. Anissa. Ya Allah. Kayak suara Afifah. Jadinya bener-bener Afifah. Afifah! Bang. Ojek, Bang. Tolong kejar mobil itu, Bang. Cepetan, Bang. Allah telah menentukan rezeki bagi setiap orang. Rezeki itu tidak akan bisa tertukar. Kita hanya harus bekerja keras untuk menjemput rezeki itu. Tentunya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh merampas hak orang karena itu tidak berkah. Dan hidup yang tidak berkah ya tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan membawa kebahagiaan untuk kita. Benar yang Umi bilang selama ini. Gak seharusnya aku ngambil apa yang bukan harusnya milik aku. Husni. Iya mas. Anissa. Aku jujur, aku yang sudah membuat Husni cacat. Ampunkan aku. Dan aku sengaja mendorong mobil itu sehingga menimpa kakinya Husni. Husni, maafin aku. Aiza, maafin aku. Saya sudah memaafkan mas. Sebagai ucapan terima kasih, aku serahkan bengkel itu untukmu, Husni. Semua bengkel itu untuk kamu sebagai permintaan maaf aku. Ya Allah, aku bertobat ya Allah. Ampunkan hamba penuh dosa. Maafkan.
Mas. Mas. Mas Ridwan. Mas. Mas. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Mas. Mas. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mas Ridwan.